Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi waktu dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa mengkaji kembali pelajaran atau pengetahuan ilmu fikih yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Nah, para pemirsa dimanapun kalian berada, di kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama tentang pembagian najis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar bersama tentang fikih pembagian najis, mari kita wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa kita cerna dengan mudah, dan mudah-mudahan kita diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang najis, yaitu macam-macam najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun fasal suwiji. An-najasatu utawi piro-piro najis iku salasun ono telu. Ndi rupane telu? Mughalladhatun siji najis mughalladhah, wa mukhaffafatun lan nomor lorone najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan kaping telune najis mutawassithah. Faslun an-najasatu salasun. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa macam najis. An-najasatu salasun, mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. Najis itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu mughalladhatun, najis kang den botaken hukume, najis yang dihukumi berat. Kemudian yang kedua wa mukhaffafatun, najis yang ringan. Dan yang ketiga yaitu mutawassithah, najis yang sedang, najis yang berada di antara najis mughalladhah dan juga najis mukhaffafah. Al-mughalladhatu utawi najis kang den botaken hukume iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan celeng, wa far'i ahadihima lan najise pang-pangane salah sijine asu lan celeng. Yang pertama yaitu najis mughalladhah, najis yang dihukumi berat. Apa itu najis mughalladhah? Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Jadi yang dinamakan najis mughalladhah itu adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Semua yang berkaitan dengan anjing dan babi itu adalah najis mughalladhah, najis yang hukumnya berat. Wa far'i ahadihima, dan juga anak keturunan dari kedua anjing dan juga babi, apapun itu. Asal keluar dari anjing dan juga babi, terus turun ke bawah keturunannya sampai ke berapa, itu dihukumi sama, yaitu najisnya mughalladhah, najis yang dihukumi berat.
Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobi uyueh bocah lanang cilik alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi khairal labani ing sakliyane puan. Walam yablugh lan durung tumeka sapa sobi al haulaini ing umur 2 tahun. Kemudian penjelasan tentang pembagian najis yang kedua, yaitu najis mukhaffafah, najis yang hukumnya ringan. Nah, penjelasan najis mukhaffafah itu adalah baulus sobi. Yang dihukumi najis mukhaffafah itu adalah baulus sobi, air kencingnya anak laki-laki alladzi lam yat'am khairal laban, yang belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apapun, belum kemasukan apapun kecuali ASI. Dan juga umur anak itu, umur si sobi itu belum mencapai 2 tahun. Jadi maksimal 2 tahun. Itu najisnya, air kencingnya nanti dihukumi najis mukhaffafah. Air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur sampai 2 tahun dan juga belum makan apapun kecuali air susu ibu. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassitoh iku sairun najasati sekeri-kerine piro-piro najis. Tadi sudah najis mughalladhah, yaitu najis yang berhubungan dengan anjing dan juga babi. Kemudian najis mukhaffafah yaitu air kencingnya anak laki-laki yang belum sampai umurnya ke 2 tahun, belum sampai berumur 2 tahun dan juga belum makan apapun kecuali ASI. Itu dinamakan nanti masuk kategori najis mukhaffafah. Selain najis mughalladhah dan juga mukhaffafah, selain najis yang berhubungan dengan anjing dan babi dan juga najis air kencingnya sobi, itu nanti masuk dalam pembagian najis mutawassitoh. Selain najis mughalladhah dan juga najis mukhaffafah, nanti tergolong najis mutawassitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya, yaitu bagaimana cara membersihkan najis, baik itu najis mughalladhah, najis mukhaffafah maupun najis mutawassitoh. Faslun ay hadza faslun. Al mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tadhuru bisa suci apa mughalladhah bisa bangi khosalatin kelawan 7 piro-piro basuhan ba'da izalati ainiha ing dalem sakwise ngilangi kahanane mughalladhah. Ihdahunna utawi salah sijine 7 iku biturobin kelawan nganggo lebu. Najis yang pertama yaitu najis mughalladhah. Bagaimana cara membersihkan najis mughalladhah? Nah, sebelumnya najis mughalladhah itu diingatkan kembali, yaitu najis yang berhubungan dengan anjing dan juga babi. Air liurnya anjing atau semua yang berhubungan dengan anjing dan juga babi itu adalah najis mughalladhah. Cara membersihkan najis mughalladhah yaitu
tadhuru bisa bangi ghusalatin, dengan 7 kali basuhan, dengan 7 kali basuhan. Dan bahkan salah satu dari 7 itu nanti harus memakai debu, harus dibersihkan dengan debu. Najis mughalladhah itu tidak akan hilang, tidak akan dihukumi suci, atau bahkan pun juga virus-virusnya tidak akan hilang kalau sekedar dibersihkan hanya dengan menggunakan air, bahkan dengan menggunakan sabun. Kenapa? Karena menurut penelitian, air liur yang terdapat pada anjing, air liur anjing itu mengandung virus yang sangat berbahaya. Virus itu sangat lembut dan kecil yang dengan potensi itu akan lebih mudah menempel ke suatu tempat, ke suatu wadah. Jadi yang bisa membersihkan, yang bisa menyerap najis-najis itu adalah debu. Tidak akan hilang meskipun dicuci dengan air dan menggunakan sabun. Jadi cara membersihkan najis mughalladhah itu harus menggunakan debu dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya itu nanti menggunakan debu. Tapi ba'da izalati 'ainiha, sebelum itu kita harus membersihkan keadaan najis tersebut. Jadi misalkan kena air liur, misalkan kita kena kesenggol atau kena air liur anjing. Jadi kita bersihkan dulu jilatan anjing tadi, kemudian kita basuh 7 kali, dan salah satunya itu harus menggunakan debu. Karena hanya dengan debu itu virus-virus yang menempel akibat jilatan atau air liur anjing tadi bisa terangkat. Karena sangat berbahaya sekali virus yang berasal dari anjing, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tadhuru bisa suci apa mukhaffafah birosyil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaiha ingatase mukhaffafah ma'al ghalabati serta neng lindih wa izalati 'ainiha lan ngilangi kahanane najis mukhaffafah. Tadi di depan sudah dijelaskan wal mukhaffafatu baulus sobiyyi alladzi lam yat'am khairul laban wa lam yablugh al haulaini. Yang masuk kategori najis mukhaffafah itu adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Jadi jika ada anak laki-laki sebelum umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, air kencingnya itu adalah air kencingnya itu dihukumi najis mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi cara membersihkannya pun juga ringan, yaitu dengan cara kita membuang wa izalatnya aniha dulu. Kita membuang najisnya tadi, misalkan pipis berarti kita elap dulu pakai kain sampai dengan keadaan najisnya itu tidak ada. Kemudian baru kita sucikan dengan birosyil ma'i, dengan menciprat-cipratkan air ke area yang tadi terkena air pipis. Nah, dengan cara seperti itu najis mukhaffafah sudah bisa dihukumi suci dengan cara birosyil ma'i, dengan mencipratkan air di bekas najis dengan syarat wa izalatnya 'ainiha, sebelum kita cipratkan air kita sudah harus membuang najisnya terlebih dahulu. Kita harus membersihkan dulu. Itu khusus untuk
bayi laki-laki, khusus bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya makan air susu ibu, belum dikasih makan apapun selain ASI. Itu najis mukhafafah ya, air kencingnya. Kemudian wal mutawasithatu utawi najis mutawasithah iku tanqasimu kebagi opo mutawasithah ala qismaini ingatase rong bagian. Kemudian selain najis mughalladhah dan juga najis mukhafafah, yaitu ada najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah ini sendiri dibagi menjadi 2 macam. Tanqasimu ala qismaini, dibagi menjadi 2 bagian. Di rupane loro, ainiyatun siji najis ainiyah wa hukmiyatun lan najis hukmiyah. Al-ainiyatu utawi najis ainiyah allati laha kaduwe najis ainiyah apa launun werna, warihun lan ambu, wa ta'mun lan rasa. Fala buddha mongko wajib min izalati launiha saking ngilangi wernane najis ainiyah, warihiha lan ambune najis ainiyah, wa ta'miha lan rasane najis ainiyah. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah iku allati la launa, ora ono warna iku wujud, wala rihalan ora ono ambu, wala ta'malan ora ono rasa. Yakfika nyukupi sapa sira jarul ma'i ing ngilekaken banyu alaiha ingatase najis mutawasithah. Jadi penjelasan tentang najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis mutawasithah ainiyah dan juga hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang mempunyai rasa, warna dan juga aroma. Rasa, warna dan juga aroma, tercium aroma, itu dinamakan najis ainiyah, najis yang ada wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah itu najis yang tidak mempunyai rasa, warna dan juga aroma. Seperti contoh air kencing anak perempuan. Air kencing anak perempuan kita bedakan dengan najis yang mukhafafah tadi. Kita contohkan untuk najis mutawasithah air kencing anak perempuan. Nah, ketika kita melihat ada air kencing anak perempuan, karena terlihat ada bentuk najisnya yaitu cair, dan kemudian biasanya air kencing itu baunya pesing ya, baunya pesing. Coba nggak usah dirasa, tapi secara hukum itu air kencing ada rasanya. Jadi itu dinamakan najis mutawasithah yang ainiyah karena ada aroma, ada rasa dan juga ada warnanya. Nah, contoh yang najis hukmiyah seperti jika kita sedang duduk-duduk, kita tahu bahwa tadi di situ ada air kencing anak perempuan tadi, tapi karena saking lamanya belum dibersihkan, belum disucikan sampai air kencing itu tadi kering. Nah, tapi karena kita yakin, karena kita tadi melihat bahwa di situ ada air kencing, maka najis itu dihukumi najis mutawasithah yang hukmiyah karena sudah tidak ada bekasnya, karena sudah mengering. Nah, bagaimana cara kita membersihkan najis yang mutawasithah ini, baik ainiyah maupun hukmiyah? Kalau najis yang ainiyah, kita bersihkan dulu, kita hilangkan dulu keadaan najisnya. Misalkan air kencing, berarti kita lap dulu, kita buang dulu sampai air kencingnya
kering, tidak ada bekas. Jika memang najisnya berupa yang lain seperti kotoran ayam atau kotoran angsa dan lain sebagainya, kita juga harus membersihkannya terlebih dahulu sampai bekas najisnya itu hilang. Diperkirakan aroma najisnya juga hilang dan juga rasanya hilang. Baru setelah itu jarul ma'i, kita mengalirkan air. Kalau tadi yang najis mukhaffafah, kita cukup menciprat-cipratkan air. Tapi ketika najis ini adalah najis mutawasitoh, kita harus membersihkan keadaan najisnya terlebih dahulu sampai hilang rasa, aroma, dan juga warna. Jika itu adalah najis yang ngainiyah. Jika itu najis yang hukmiyah, maka bisa secara langsung kita mengalirkan air di bekas tempat najis tersebut. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh. Kita ulangi bersama-sama. Najis itu dibagi menjadi 3, yaitu najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mughalladhah adalah najis yang berhubungan dengan anjing dan babi. Semua jenis anjing dan babi itu adalah hukumnya najis mughalladhah, dan juga anak keturunannya sampai ke bawah. Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu kita bersihkan dulu keadaan najisnya. Jika tadi misalkan terkena air liur anjing, kita bersihkan dulu bekas jilatannya, bekas air liurnya. Setelah itu kita basuh 7 kali. Bisa salatin dengan 7 kali basuhan. Dan salah satu 7 itu harus menggunakan debu. Karena hanya debu yang bisa mengangkat mikroba-mikroba yang terdapat pada virus air liur anjing. Tidak ada yang lain, meskipun itu adalah sabun. Jadi hanya dengan menggunakan debu dan 7 kali basuhan ya, 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu. Itu cara mensucikan najis mughalladhah. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara mensucikannya pun dengan cara yang ringan pula, yaitu najisnya anak laki-laki, sobi. Sobi itu adalah sebutan anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya dikasih air susu ibu, belum makan makanan padat apapun, dan juga belum makan makanan pendamping apapun. Empasi itu juga tidak. Jadi hanya memakan air susu ibu. Itu adalah sobi yang dihukumi air kencingnya nanti adalah najis mukhaffafah.
Cara membersihkannya dengan menghilangkan bekas najis hanya air kencing loh ya. Nah, cara membersihkannya najis mukhafafah yaitu kita bersihkan dulu air kencing tadi, kita keringkan, setelah itu baru kita ciprat-cipratkan dengan air. Kemudian pembagian najis yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Selain najis mukhalladah dan juga najis mukhafafah itu masuk dalam kategori najis mutawassithah. Dan najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua, yaitu ainiyah dan juga hukmiyah. Ainiyah itu adalah najis yang mempunyai rasa, aroma dan juga warna. Kemudian yang hukmiyah itu adalah yang tidak mempunyai ketiga-tiganya tadi. Cara membersihkannya, cara membersihkan najis mutawassithah, jika itu najis ainiyah, kita hilangkan dulu. Kita bersihkan dulu najisnya. Misalkan kita melihat kotoran ayam, kita buang dulu, kita bersihkan dulu kotoran ayam sampai tidak ada bekas. Diperkirakan atau dijelaskan sudah kita najis ini sudah tidak meninggalkan aroma, tidak meninggalkan warna dan juga tidak meninggalkan rasa. Baru setelah itu kita mengalirkan air di bekas najis tersebut. Itu cara mensucikan najis mutawassithah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa belajar bersama tentang macam-macam najis dan juga bagaimana cara membersihkannya agar kehidupan kita ke depannya nanti bisa terbebas dari hal-hal yang sepertinya ringan, sepertinya sepele, tapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat penting. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan bersama. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dimanapun berada. Akhirul kalam, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.